Ini kuliah ini kita melanjutkan Dermo 1, bukunya sama ya, tinggal nanti yang dibahas beda ya. Ini saya ingin lihat satu-satu aja, kenal satu-satu. Daniel Agistia Wardana. Iya Pak. Lokasi di mana sekarang? Saya di Mojokerto Pak. Mojokerto, baik. Nah kalau misalkan nanti 4 minggu lagi yang hybrid ya, Anda nanti saya kurang tahu ini model hybridnya apakah harus datang atau milih gitu ya. Kalau milih ya tentunya Anda mungkin milih online atau gimana, saya kurang tahu. Kalau Anda milih online atau offline nanti kira-kira? Dari Mojokerto. Halo Mas. Iya Pak, mungkin kalau saya online sih Pak. Kenapa kok online? Kira-kira? Takut ini ya? Soalnya juga itu Pak, masih menunggu vaksin dosis kedua Pak. Baru-baru ini. Ya harus divaksin semua ya? Ya artinya kalau memang belum vaksin ya nggak boleh ini masuk ya. Ya sebenarnya enak offline ya, cuman ini protokolnya harus ketat ya. Baik, berikutnya Mas Ginting. Mas Ginting di mana nih? Di Banda Aceh Pak. Oh di Aceh. Iya Pak. Kalau nama Anda Ginting ini Batak ya? Karo Pak. Karo ya? Oh iya. Baik, jauh juga ya Aceh ya? Nanti Iya, kalau offline Anda harus ke Surabaya nih. Iya Pak. Ginting ya, baik. Ebenezer Tampu Bolon. Iya Pak. Ini di mana? Di Medan masih ya? Di Sumatera Utara Pak ya. Sumatera Utara. Oh, Anda dulu termo 1 saya ya? Kalau nggak salah. Termo 1 atau 2? Belum pernah ya? Belum pernah Pak. Saya ini kok tahu ketok jenenge Ebenezer Tampu Bolon ya. Benedictus Bona Baskoro Saragi. Di mana lokasi Anda sekarang? Palembang. Oke. Sekarang di Palembang malam ini, kira-kira ya. Background. Ya. Tapi agak ngeri juga ya, malam ini terus ada serigala gitu. Baik, Mailando Yosef Fransa Purba. Ini Sumatera Utara juga ya kelihatannya? Iya Pak, Sumatera Pak. Daerah mana Sumateranya? Siantar Pak. Oh Siantar, ya. Kita dulu waktu SMA pernah ke Siantar ya. Siantar itu ya, apa? Pematang Siantar ya. Iya Pak. Kemudian berikutnya Fahri Aditya Akbar Putra. Fahri di mana lokasinya? Surabaya Pak. Surabaya. Baik, Surabaya. Ya, kalau offline nanti siap-siap ya. Sudah vaksin keberapa? Belum? Tinggal yang 2 Pak. Kedua ya. Kalau belum vaksin nggak boleh ya, kita minta langsung dosis 2 Pak, nggak boleh ya. Memang harus bertahap 1 bulan. Kalau Sinovac mungkin 2 minggu baru suntik lagi. Kalau yang Astra mungkin 1 bulan kemudian. Yang paling bagus Moderna ya, Moderna bagus. Baik, Fauzan Zaki Saputra di mana nih, Fauzan? Sekarang saya lagi di Surabaya Pak. Oh, lagi di Surabaya. Memang iya. Anda di kos atau di kontrak atau di rumah? Di rumahnya tante saya. Oh, asli Anda dari mana dulu? Kalau saya aslinya di Cikarang, Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Muhammad Amin Nurdin. Ya Pak. Ya, di mana? Muhammad Amin Nurdin, di mana lokasinya sekarang? Saya di Pasuruan Pak. Oh, Pasuruan ya. Oke, relatif dekat ya. Kemudian Ilham Arif Rahman. Iya Pak. Di mana lokasi Anda sekarang? Di Bogor Pak. Di Bogor. Kemudian Desi Deria Diandri. Di mana lokasinya? Masih mute Mbak. Oh, ini Pak.
Di Depok. Depok ya. Oh. Iya. Jauh-jauh ya. Naufal Nur Hakim, Nur Hakam. Kalau saya di Depok, Pak. Depok ya. Iya. Banyak dari Depok ya. Widianingsih. Halo. Iya, Pak. Kenapa? Di mana? Anda di mana sekarang? Di Batam, Pak. Di Batam. Iya, Pak. Berikutnya Farhan Ramadan Endianto. Dir Pak, Di mana? asal dari Depok Pak. Tapi sekarang di mana? Anda? Lagi di Depok Pak. Depok ya, oke. Iya. Agung Rudi Prabowo. Dari Semarang Pak, hadir Pak. Semarang. Naufal Nabil Pramono. Ya Pak, halo Pak. Mhm. Dari ini Pak, Jakarta Pak. Jakarta. Ya. Ini Mas Raffi Hilal Bayaki. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Ya, aktif lagi ya. Kalau online ya jadi Anda tinggal absen-absen terus ya. Gitu. Iya. Baik, kita lanjutkan kuliah ya. Alhamdulillah pagi sore ya menjelang siang menjelang sore. Kuliah siang-siang rada males ya, tapi nggak apa karena ini kalau Anda belajar memang harus 24 jam ya. Selain tidur maksud saya. Baik, kita mulai kuliah ya. Silakan boleh Anda on cam atau mungkin Anda off cam silakan. Kalau memang pulsanya banyak on cam ya silakan. Cuman memang saya nggak lihat satu-satu ya. Kecuali kalau saya tanya baru Anda on cam ya. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin saya jelaskan dulu kuliah ini, kan ini kuliahnya cuma dikit ya, satu kelas ya kalau nggak salah. Ini di semester ini kan belum bukaan dari termo 2 kan ya. Dan saya lihat tentunya Anda sudah dapat, ada yang ngulang mungkin ya, kebanyakan ngulang atau mungkin yang baru ngambil ya. Anda kuliah yang saya ajarkan nanti sesuai textbook ya tentunya. Dan kita ada berapa kali evaluasi, kuis misalkan, kuis 1-2 minimal, terus kemudian UTS dan UAS ya. Yang porsi terbesar UTS dan UAS, mungkin 30-35% ya, UTS dan UAS. Kemudian kuis itu nanti saya harap nanti ada dibantu teman Anda grader untuk koreksi ya untuk kuis-kuis karena supaya Anda bisa dapat feedback. Tapi belum dapat nama-namanya. Nah, di situ Anda bisa lihat ininya tingkat pemahaman Anda dan juga saya bisa melihat tingkat kelas saya itu sampai di mana ya. Kemudian kemarin waktu termo atau perpan saya lupa ya, saya ngajar itu. Kalau tugas, ingat ya, tugas Anda boleh pakai Words, pakai PowerPoint, boleh. Ya, Anda translate boleh. Anda cari search di Google, tugas ya, ini tugas ya. Anda translate, Anda masukkan ke Words, boleh. Tapi jangan sampai kuis UTS, UAS. Anda harus tulis tangan, oke? Ya, ingat ya, kuis 1-2 UAS UTS itu harus tulis tangan. Supaya ya minimal Anda meskipun baca dari internet kan online kan gitu enaknya ya. Anda bisa lihat di internet terus Anda tulis atau Anda translate lewat Google silakan. Tapi dengan nulis tangan minimal Anda membaca dan menulis itu lebih mancep ya. Minimal itu. Sebaiknya memang Anda lihat di internet jawabannya atau mungkin kalau mau cukup waktunya terus baru Anda bisa paham, oh maksudnya gini toh gitu. Itu yang bagus ya. Syukur kalau memang Anda sudah belajar banyak, jadi tinggal Anda tulis saja di kertas itu ya. Ya saya ini, mungkin ada tulisan jelek Pak, ya nggak apa-apa, ada latihan nulis yang bagus ya. Supaya nanti bisa saya nilai. Jadi itu ya. Jadi pertama mencegah copy paste dari teman satu ke teman lain. Kalau nulis itu minimal mengurangi. Atau memang Anda copy paste,
Ya saya nggak tahu yang ngopi siapa, ya itu saya nggak tahu. Tapi dari nulis tangan itu kan minimal Anda juga berusaha dan mengerti. Ya. Kemudian untuk ujian UTS terutama, ini kan online ya. Saya nggak tahu tingkat ini. Kalau Anda kumpulkan ya pasti benar, banyak yang benar, hampir 100% benar ya. Maka saya uji lisan ya, apalagi cuma 17 anak. Jadi yang Anda tulis itu akan saya baca saya tanyakan lagi. Paham ya? Anda mau nyontoh ngerpek teman Anda silakan. Tapi hasil terbesar adalah hasil tes lisan UTS. Paham? Jadi UTS itu tidak hanya tes tulis tapi juga nanti tes lisan. Oke? Apalagi cuma 17 anak ya. Nanti bisa cepat ya. Tapi kalau sudah 40-an, nah itu yang saya sampling. Tujuannya apa? Tujuannya ya tadi Anda terserah Anda mau nyontoh atau apa. Kan saya nggak tahu. Kalau di offline ya pasti saya tahu. Yang nyontoh kan nggak boleh. Ya. Tapi di sini saya nggak tahu siapa yang nyontoh, siapa yang memberi contekan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya tahu kalau dia nyontoh, dia nggak paham waktu saya tanya. Padahal jawabannya ada di kertasnya dia. Gitu. Paham ya? Oke, deal? Oke. Baik, untuk absen, ya Anda harus absen. Karena memang nanti yang ngekat ITS, kalau Anda kurang dari berapa ya, berapa kali pertemuan kan ini. Jadi bukan saya yang ngekat ya, ITS yang ngekat secara IT, gitu. Tanya Anda kerjakan tugas, masuk, dan kalau memang tidak paham, Anda bisa tanya ke teman Anda grader atau mungkin kalau memang nggak ada, ini bisa tanya ke saya kalau memang saya juga ada waktu ya. Atau mungkin waktu pertemuan di kelas silahkan Anda tanya. Oke? Baik, itu adalah kontrak dari kuliah kita. Ini kuliah pertama. Ya. Ini masih introduction yang kita bahas ya. Baik, akan saya share. Nah ini saya juga belum sempat bikin PowerPoint, tapi ada PowerPoint yang menarik di internet ya. Meskipun dia juga pakai buku yang lain, ya, bukunya Cengol, tapi saya lihat runtutannya mirip dengan buku yang kita pakai sekarang ini ya. Buku Moran ya, Moran Sabiro. Baik, kok ini dulu ya. Enggak, saya bawa bukunya dulu aja. Saya share bukunya ya. Ini harusnya Anda punya semua bukunya ya. Bagi yang nggak punya bisa bilang saya bisa kasih kopinya ini. Ini kan ada di internet. Saya juga download ya. Nah, kita masuk ke chapter 9 ya. Jadi tentang gas power system. Kalau Anda termo 1 kan vapor power system, jadi PLTU, Rankine cycle segala macam gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gas power system yang siklusnya berbeda dengan siklus uap ya, atau Rankine cycle. Gas power cycle itu ada beberapa siklus yang Anda pelajari nantinya, yaitu siklus Otto, siklus Diesel, siklus Brayton ya. Pokoknya kaitannya sama gas ya. Jadi yang kita pelajari adalah tenaga gas, artinya gas itu dibakar dan menimbulkan power, ya. Bisa berupa mesinnya Otto itu berarti mesin bensin, ya, atau bisa diesel, yaitu mesin yang pakai bahan bakar solar, atau juga bisa nanti yang kita bahas adalah gas turbin, ya, dan komponen-komponenannya, ya. Nah, bab 9 ini saya harap kita pelajari mungkin 2 pertemuan ya, atau 3 ya. Saya melihat lagi di SAP-nya ya, karena cukup banyak ini di sini. Ada mulai dari internal combustion engine, mulai dari standar Otto cycle, diesel, dual cycle, kemudian gas turbin. Kemudian di gas turbin ada regeneratif gas turbin, kemudian ada lagi metode lain untuk meningkatkan reheat ya, seperti reheat dan beberapa yang lain untuk gas turbin.
Kemudian ada juga gas turbin dengan cogeneration dan lain-lain. Kemudian compressible flow dengan nozzle dan lain-lain. Kemudian analyzing one dimensional equation ya. Kemudian flow melalui nozzle dan diffuser ya. Itu. Jadi banyak sekali yang kita pelajari dari halaman 509 ya. Ini sekedar awal bab ya, 509 halamannya sampai summary. Summary ini Anda baca juga untuk supaya lebih meringkas ya. Itu 586. Jadi 509 sampai 586. Jadi berapa halaman itu ya? Hampir 80 ya. 80 lebih halaman ya. Nah, itu Anda butuh effort ya, butuh belajar, nggak bisa di ini. Nah, cara belajar yang cepat memang Anda pertama ngerjakan soal-soal dan mendengarkan dosen dan juga belajar di rumah bersama teman Anda ya. Baik, jadi di bab 9 ini apa yang nanti kita harapkan, ya, termasuk saya mengharapkan pada mahasiswa itu apa. Jadi dan juga Anda mengharapkan pada diri Anda ya, gitu. Ketika Anda sudah belajar di bab 9 ini, maka saya harapkan Anda bisa pertama bisa menganalisa air standar ya. Jadi standar udara untuk mesin pembakaran dalam. Untuk auto, diesel dan dual cycle ya. Dan di mana Anda juga bisa atau mampu untuk membuat sketch PV TS diagram dan mengevaluasi properti yang ada dalam tingkat keadaan masing-masing ya. Kemudian bisa mengaplikasikan menggunakan energi, entropi dan eksergi balance. Jadi Anda bisa mengaplikasikan energi balance, entropi balance dan eksergi balance. Tapi kalau eksergi kita enggak ya. Jadi ini khusus ini untuk S2 bukan S1 ya. Yang ketiga, Anda bisa menghitung net power output ya, thermal efficiency dan mean effective pressure. Ini adalah performance umum nanti kalau Anda terjun di industri, misalkan Anda kerja di PLN atau di PJB atau mungkin bisa power atau mungkin IPP yang lain ya. Nah, itu nanti mesti harus tahu berapa sih power outputnya, berapa net power output, berapa thermal efficiency, dan berapa kalau ini katanya sama engine mean effective pressure itu minimal itu yang sebagai basic. Meskipun nanti ada beberapa performan yang belum Anda pelajari, tapi secara rumus itu menggunakan 3 persamaan ini ya. Kemudian berikutnya dalam kuliah ini kita harapkan Anda bisa melakukan analisa dengan udara standar untuk gas turbin ya, dari pembangkit daya gas turbin ya, dengan dasar Brayton cycle dan modifikasi dari Brayton cycle. Misalkan tadi menggunakan reheat, menggunakan regenerator, menggunakan reheat ya. Jadi ada berbagai macam metode untuk bisa meningkatkan performance dari Brayton cycle ya. Yaitu Anda bisa menggambar TS diagram dan lain-lain ya. Kemudian mengaplikasikan energi balance sama mass balance ya. Kemudian Anda bisa melihat performance yaitu net power output, thermal efficiency, back work ratio, dan efek of compressor pressure ratio pada performance ya. Kemudian Anda nanti bisa menganalisa aliran subsonic dan supersonic flow ya melalui nozzle dan diffuser ya. Di mana di dalamnya Anda bisa mendescribe memahami atau menjelaskan pengaruh dari perubahan area pada flow, pada karakteristik aliran ya, dan pengaruhnya terhadap back pressure pada perubahan mass flow rate ya. Jadi nanti kalau nozzle itu diharapkan back pressure-nya bisa dikurangi, artinya bisa nanti tidak bisa keluar alirannya karena adanya back pressure yang besar.
kemudian menjelaskan tentang keberadaan choking dan normal shock. Choking ini kayak Anda tersedak, istilahnya tersedak. Jadi kalau Anda makan kemudian tersedak, itu kan makanannya nggak bisa masuk ke perut ya, itu namanya choking. Nah ini kalau di aliran nozzle atau diffuser, di mana dia baik subsonik maupun supersonik, itu kadang karakteristik choking ini cukup membahayakan bagi mesin, ya, bagi nozzle-nya, terutama bagi mesin ya, karena tidak bisa mengalir nantinya, karena dia tersedak ya. Dan normal shock, jadi ada shock kejut ya, normal. Jadi normal kejut ya. Kemudian analis flow dengan gas ideal dan constant specific heat. Jadi inilah yang akan kita pelajari di bab 9. Cukup banyak juga. Ya, ini 80 halaman ya. Jadi Anda bisa membayangkan kalau membaca kecil-kecil satu-satu, apalagi ini Anda bahasa Inggrisnya harus Anda tambah ya. Itu baik. Nah, kita masuk ke subbab yang akan kita bahas ya. Yaitu sebelum masuk ke subbab 9.1 kita bicara tentang internal combustion engine. Jadi di chapter 9 ini kita bicara mekanisme internal combustion engine. Baik dia auto, baik dia diesel maupun gas turbin itu termasuk internal combustion engine. Nah, apa itu pengertian internal combustion engine ya? Jadi internal combustion engine itu sering dipakai ya, atau orang biasanya lebih banyak menganalogikan dengan reciprocating internal combustion engine. Jadi mesin torak ya, kayak mesin bensin atau diesel ya. Itu biasanya orang internal combustion engine berarti katanya sama reciprocating internal combustion engine, reciproc yang bisa mesin torak gitu ya, yang bisa dipakai untuk otomobil, truk dan bis ya. Di mana mesin ini beda dengan bab 8 yang sudah Anda pelajari ya. Gitu. Kemudian ada dua prinsip pada internal combustion engine. Yang pertama adalah spark ignition engine, dan yang kedua itu untuk bensin ya. Yang kedua adalah compression ignition engine ya. Pada spark ignition engine tentunya pakai busi ya. Kalau kita bahasa Jawanya pakai busi ya. Atau bahasa Indonesianya untuk bisa melakukan pembakaran Anda harus butuh busi ya. Kemudian untuk compression ignition engine itu diesel. Jadi karena dia punya tekanan tinggi maka bisa terbakar sendiri ya. Itu namanya compression ignition engine. Nanti kita bahas di internal combustion engine ya. Oke, sebelum masuk dalam ke rumus-rumus ya. Jadi saya selalu dalam kuliah mengatakan Anda harus paham fenomena fisiknya. Anda harus paham fenomena fisiknya, kira-kira seperti apa fenomena fisiknya yang terjadi pada mesin Anda. Ya, pada mesin yang ingin Anda analisa ya. Jadi yang pertama, mekanisme engine, terutama untuk reciprocating piston cylinder engine. Ini kalau kita lihat konstruksinya seperti ini, maka mekanismenya gimana dia kok bisa menghasilkan daya, yaitu gini. Mungkin nanti kita cari videonya yang animasi ya, supaya nanti paham dia gerakannya naik turun. Jadi dia ini di sini ada valve ya, dua valve hisap dan valve buang. Valve hisap itu tujuannya nanti dia menyalurkan bahan bakar dan udara. Jadi kalau
kita bicara ini kan spark ignition engine ya berarti ya, karena ada busi, SI engine ada busi, maka ada bahan bakar ya berupa bensin dan udara masuk ke katup melalui katup hisap ini kan terbuka saat ini turun ke bawah, saat pistonnya turun ke bawah maka terhisap dan itu bensin dan udaranya masuk ke dalam ruang bakar ini. Kemudian setelah sampai di bawah ya, sampai ini paling bawah atau titik mati bawah, katup ini tertutup, katup hisap tutup, katup buang tertutup. Maka begitu dia naik lagi ke atas, karena dia volumenya makin kecil, maka tekanannya tambah tinggi, sehingga sampai ke titik mati atas. Kemudian ini secara ideal ya. Kemudian businya akan terpantik, dia mengeluarkan spark, ya, melakukan percikan api. Nah, akhirnya membakar campuran bahan bakar bensin dengan udara. Nah, karena campuran tadi terbakar secara cepat, maka pada ruang bakar terjadi peningkatan temperatur. Ya. Terjadi peningkatan temperatur dan juga karena pada volume konstan, maka karena temperatur meningkat dari sistem gas ideal itu tekanan juga meningkat, ya, meningkat cepat, meningkat tinggi, sehingga akibatnya dia mampu mendorong piston ini ke bawah untuk memberikan kerja atau daya. Nah ini yang nanti dipakai daya untuk menggerakkan, terserah kalau mobil ya menggerakkan poros engkol, kemudian menggerakkan transmisi dan menggerakkan roda untuk menjalankan kendaraan. Kalau dia genset atau untuk menghasilkan listrik, berarti dia nanti poros engkolnya nanti memutar transmisi dan mutar generator, atau langsung masuk ke generator juga bisa. Generator nanti merubah dari putaran ke listrik. Ya itu nanti pembangkit listrik tenaga diesel PLTD ya namanya, di luar pulau banyak. Jadi ini ya. Nah, itu ada mekanismenya. Nah, setelah dia menghasilkan daya atau siklus daya, ya proses daya, maka dia kembali lagi ke atas dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kemudian dia akan membuang gas yang dari hasil pembakaran tadi keluar melalui katup buang. Nah ini prosesnya seperti nanti animasi coba saya cari ya kira-kira seperti apa. Nah kemudian yang paham juga adalah engine terminologi ya. Jadi dari proses tadi sudah paham, sekarang masuk ke engine terminologi ya. Jadi terminologi yang Anda pakai ya di dalam mengkaji, dalam menghitung internal combustion engine, terutama untuk spark ignition engine. Pertama ini adalah spark plug ya, atau busi. Ini seperti ini bentuknya ya secara gambar sederhana. Kemudian ini adalah valve ya. Kemudian istilah lagi yang ada di dalam internal combustion engine yaitu TDC dan BDC. TDC itu apa? TDC adalah top dead center, kalau BDC bottom dead center, atau kalau bahasa Indonesianya titik mati atas dan titik mati bawah. Apa itu titik mati atas? Titik mati atas artinya posisi piston ini paling atas ya. Jadi dia paling atas yang didesain oleh manufaktur engine-nya, sehingga kita katakan dia sebagai titik mati atas. Apakah sampai atas sampai mentok? Enggak, karena kalau mentok nanti bisa merusak ini kan, busi ini kan menonjol ya, sama valve-valve kan menonjol, ada sisi yang menonjol. Nah ini kalau dia titik mati atasnya adalah di daerah paling atas, yaitu di permukaan surface dari dari cylinder wall ini, nah ini akan merusak, sehingga mesti ada clearance ya. Nah clearance-nya itu nanti yang akan didesain ya, sehingga kalau clearance-nya tambah semakin kecil itu semakin bagus ya. Artinya efisiensinya tergantung dari clearance.
Clearance itu artinya apa? Clearance itu celah antara top dead center dengan permukaan ini ya, dari cylinder wall ini. Ya, itu namanya clearance ya. Kemudian ini adalah cylinder wall yang Anda lihat warna ini. Ini panas ya kalau dipegang. Ya, kenapa? Karena memang dia mengantarkan secara konduksi dari gas panas ya yang terbakar tadi secara konduksi ke luar ya. Kemudian ini adalah piston yang saya tunjuk di sini, ini piston. Kemudian saya kasih annotate ya. Muncul ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, ini kemudian di sini ada crank mekanisme, jadi crankshaft kita sebut ya. Kemudian rotary motion, jadi ini reciprocating, jadi naik turun. Ini reciprocating motion dan rotary motion ya. Jadi ini ya nanti kita pelajari. Jadi ada 4 proses ya. Kalau kita nanti bikin kurvanya seperti ini. Yang pertama adalah proses tadi sudah dijelaskan intake atau proses pemasukan bahan bakar dan udara. Jadi proses intake itu berarti dia menghisap udara dan bahan bakar ya. Di mana valve intake-nya ini buka ya. Kemudian piston itu dalam langkah intake stroke atau langkah hisap. Nah, kita katakan langkah hisap. Artinya piston dari atas, titik mati atas ke titik mati bawah, itu kita sebut, saat itu kita sebut langkah hisap karena dia lagi menghisap. Kemudian setelah dia nyampe titik mati bawah, piston kembali ke atas, di mana 2 valve ini tertutup sehingga tekanannya bertambah karena volumenya mengecil. Ya. Kemudian langkah ini kita istilahkan compression stroke atau langkah kompresi. Jadi ada langkah intake dulu, kemudian langkah kompresi. Ya. Jadi titik mati bawah ke titik mati atas itu langkah kompresi. Kemudian power stroke. Power stroke itu tadi setelah dikompresi kan tekanan tinggi, kemudian diberi spark atau diberi api dari busi, maka terbakarlah bahan bakar sehingga menimbulkan tekanan tinggi, temperatur tinggi, maka dia akan mendorong piston ini ke bawah dengan tenaga, ya kita sebut power stroke. Nah, langkah tenaga atau langkah daya atau power stroke ya. Kemudian terakhir adalah setelah nyampe titik mati bawah, dia kembali ke titik mati atas karena di sini masih banyak gas hasil pembakaran, maka harus dibuang, maka valve buang ini terbuka, kita katakan dari titik mati bawah ke atas lagi kita namakan exhaust stroke ya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini memang nggak nyambung, harusnya ini dekat sini supaya enak analisanya ya. Jadi kalau kita perhatikan yang pertama adalah langkah intake ya. Jadi mulai dari top dead center, kemudian ke bottom dead center, maka dia bergerak dari TDC ke BDC, ini langkah intake. Kemudian setelah valve intake-nya tutup, maka dia mulai mengkompresi. Nah, dikompresi ini kan berarti ini kan volume, katakanlah ini V1, ini V2. Maka dari V2 ke V1 kan mengecil volumenya, maka karena 2 valve-nya ditutup, maka timbul kompresi, artinya tekanannya makin meningkat dan temperatur ya, karena memang dikasih dia tekanan meningkat, temperatur meningkat. Kemudian setelah itu sampai di titik pressure tertentu atau di titik mati atas, maka combustion initiated. Jadi combustion mulai dipercikkan api dari busi sehingga timbul tekanan tinggi dan temperatur tinggi.
Kemudian dari titik mati atas langsung ke bawah lagi, titik mati bawah timbul power dari langkah power, dan untuk buang kita langkah buang. Ya. Nah ini secara real seperti ini ya. Jadi ini exhaust, ini intake, kemudian compression, power, exhaust. Tapi ini kurva idealnya, bukan kurva realnya. Tentunya kalau seperti ini Anda sulit untuk menghitung performance ya, karena antara intake sama exhaust masih ada gap, masih ada beda tekanan ya. Tapi nanti kita asumsikan intake sama exhaust itu satu tekanan ya. Kalau satu tekan berarti satu garis, dan itu bisa kita anggap titik, karena titiknya sama ya udah berarti startnya mulai dari intake sampai kompresi, power, dan buang ya. Nah, coba saya ini buku ini rada mencolok-mencolok ya. Oke, nah ini nanti kurvanya seperti ini nanti. Baik, skala sekilas mungkin seperti itu. Nanti kita bisa ngitung MPP, mean effective pressure. Baik, saya share lagi PowerPoint. Nah, ini tadi sudah bukunya sudah saya jelaskan, ini sudah saya jelaskan. Nah, kita bicara ideal cycle. Nah, yang kita pelajari nanti kita proses ideal atau ideal cycle, siklus ideal. Ya. Di mana tadi sudah saya di buku tadi, ini kan langkah hisap ya, dari titik mati bawah. Ini saya beri ya, ini supaya nggak bingung. Dengan dari titik mati bawah kan menghisap ya, hisap dari titik mati atas ke titik mati bawah, langkah hisap. Kemudian dari langkah hisap masuk dikompresi menjadi langkah kompresi. Kemudian nyampe kompresi di titik mati atas mulai terbakar, ini langkah proses combustion atau pembakaran. Kemudian karena dia menghasilkan tekanan tinggi dan temperatur tinggi, maka bisa mendorong piston lagi ke bawah sebagai langkah power ya, langkah power stroke ya. Nah ini garis ini adalah garis putus-putus, ini adalah garis actual cycle. Kemudian setelah langkah daya atau power stroke nyampe titik mati bawah, kemudian dia balik lagi dari titik mati bawah ke atas, titik mati atas sebagai langkah buang ya, dan seterusnya. Nah, karena ini nanti cuma satu garis, ini ke sana, balik lagi ke sini, ke sana, maka dalam termodinamik cukup kita hanya satu titik di sini. Karena apa? Di siklus itu yang kita analisa ya adalah yang dari garis-garisnya, dari garis proses. Tapi kalau misal gini, ini siklusnya dari ke kiri, titik tentu, kemudian balik lagi ke kanan, dan balik ke titik yang lagi, berarti secara daya, secara apapun itu sama, nol. Sehingga langkah hisap maupun langkah buang kita anggap satu titik, atau kita tidak perlu gambarkan tadi ya seperti pada buku itu ya. Jadi cukup kita gambarkan langkah buang, langkah hisap itu hanya pada satu titik gitu ya. Nah, baru setelah itu langkah yang penting adalah kompresi, kemudian langkah pemanasan, kemudian ekspansi atau power, dan ini juga bolehlah pembuangan panas ya. Itu. Kalau ini penerimaan panas yang dari pembakaran busi ya. Kemudian ini ada langkah pembuangan panas ya. Jadi itu aja, tidak ada yang kiri lagi. Ya, ini ada ideal cycle, dan yang putus-putus adalah actual cycle. Nah, ideal cycle itu apa? Itu kita anggap ideal. Jadi kalau Anda pernah mengenal Carnot cycle ya, itu kalau Carnot cycle itu
totally ideal, artinya totally reversible dan tidak realistis ya. Tapi yang maksud ideal di sini adalah di mana semua proses itu dianggap gas ideal dan udaranya yang bahan bakar itu dianggap udara. Jadi artinya proses ini adalah yang fluidanya adalah udara. Medianya udara aja. Meskipun ada bahan bakar situ tapi dianggap kecil sehingga udara. Jadi hanya pakai gas ideal untuk udara ya. Oke, kita diskusi lebih lanjut nanti kalau masih bingung ya. Nah, ini tadi saya bilang kalau Carnot itu externally reversible ya. Ya, tetapi kalau ideal siklus ideal itu yang tadi nanti kita analisa di Otto, di diesel itu adalah internally reversible. Jadi bukan externally tapi internally reversible ya. Itu. Jadi bedanya sama-sama reversible, tapi kalau yang analisa kita saat ini adalah internally reversible. Ya. Jadi nanti pasti efisiensinya lebih rendah daripada efisiensi Carnot, ya, karena Carnot nanti kaitannya sama externally reversible. Tapi juga dia lebih tinggi dari real efisiensi sesungguhnya. Ya. Efisiensi pada mesin yang benar, ya, yang maksudnya pada mesin yang aktual. Itu proses ideal ini pasti lebih tinggi efisiensinya ya. Tuh, jadi intinya gitu. Ini adalah mesin otomotif ya. Ya, jadi ini adalah mesin otomotif yang sering Anda gunakan. Ini bisa kita lewati. Jadi ini lagi masalah ideal ya. Ideal itu siklus ini tidak menyebabkan friction atau gesekan sehingga working fluid tidak ada namanya pressure drop. Jadi idealnya di situ tidak ada gesekan. Kemudian untuk proses ekspansi dan kompresi itu dalam pengertian quasi equilibrium. Masih ingat ya di termo 1 dulu apa itu quasi equilibrium. Jadi intinya kesetimbangan kuasi. Jadi saat ekspansi maupun kompresi ya. Kemudian pipa yang koneksi ke sistem ya. Semuanya well insulated atau sangat baik, sangat bagus isolasinya hingga dianggap adiabatik ya. Sehingga proses ini kan proses adiabatik ya. Baik di langkah hisap, langkah pembakaran, langkah langkah daya atau kalau langkah buang ya, langkah buang itu dianggap adiabatik karena terbuangnya itu lewat ini ya, lewat saluran. Tapi masing-masing kita bisa anggap adiabatik ya. Baik, kita lanjut. Ini kita masih Carnot engineering, tapi kita lewati aja karena kita ngikuti buku ya. Nah, oke, kita masuk apa sih air standar? Air standar itu udara standar nanti Anda ngitung siklus diesel itu pakai udara standar. Apa sih asumsi atau idealisasi dari udara standar ya? Yang pertama, air standard itu diasumsikan bahwa working fluid itu adalah udara, semuanya udara. Meskipun ada campuran bahan bakar, nggak dianggap bahan bakarnya. Jadi propertinya itu adalah udara, full udara semua. Ya. Jadi nggak usah repot-repot. Misalkan bensinnya nyampur ini Pak, 2% bensin di dalam ruang bakar. Sehingga Anda cari properti bensin ditambah properti udara untuk bisa tahu fenomena kompresi, bisa tahu fenomena
pemasukan panas dan fenomena ekspansi. Ya bagus, bisa lebih presisi, cuman relatif nanti hasilnya nggak terlalu banyak berbeda dengan kalau kita menggunakan udara standar, dan lebih mempermudah karena kan semua propertinya dianggap dianggap semuanya udara, sehingga propertinya hanya satu, yaitu udara, ya. Jadi nanti proses itu dalam bentuk closed loop, ya, dan udara tadi berperilaku sebagai gas ideal, ya. Kemudian all the process that make up the cycle are internally reversible. Jadi semua proses, baik langkah hisap, langkah pemasukan panas atau pembakaran, langkah ekspansi, langkah kompresi, langkah ekspansi, langkah pembakaran, dan langkah mengeluarkan panas itu adalah internally reversible, ya. Dan yang paling penting adalah the combustion process is replaced by heat addition process from an external source. Jadi tadi saya ngomong pembakaran itu kan sebenarnya ada di dalam kontrol volume dari engine, ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini karena engine, gambar engine tadi di buku, ya. Oke, Anda masih ingat tadi gambarnya. Nah, misalkan tadi ruang bakarnya ini kan ada bahan bakar yang terbakar, sehingga panas bisa nambah. Itu sebenarnya realnya itu. Cuman di air standar itu dianggap tidak ada pembakaran, tapi ada pemanasan dari luar masuk. Yang Q-nya, panas yang masuk itu setara atau sama dengan panas hasil pembakaran. Paham di sini, ya? Jadi tidak ada proses pembakaran, yang ada adalah proses pemasukan panas, mana pemasukan panasnya itu sama dengan hasil panas yang dibangkitkan oleh pembakaran, gitu. Jadi adanya heat addition, heat masuk, itu air standar, ya. Jadi asumsinya itu. Kenapa kok tidak ada pembakaran, Mbak? Iya, nah kalau Anda ikut serta pembakaran nanti ada gas buang. Nah, kalau di gas buang nanti langkah ekspansinya beda. Ini ngitungnya karena propertinya gas buang dengan properti udara kan beda. Nah, gas buang itu ada CO2, ada H2O, ada NOx, ada CO, dan ada diesel, ada partikulit misalkan. Nah, itu kan sangat beda dengan udara, ya. Sehingga dengan air standar ini supaya tidak ada campuran massa lain ke dalam proses, maka dianggap semuanya udara aja mengalir. Jadi untuk idealnya udara masuk ke sistem, keluar udara lagi, gitu, ya. Beda dengan yang combustion tadi, udara masuk, bahan bakar masuk, keluarnya combustion product. Nah ini aktualnya sebenarnya. Tapi yang kita idealkan adalah udara masuk ke pembakaran, ditambah panas, udara masuk ke ruang bakar, tapi tidak terbakar, hanya ditambah panas dari luar yang besarnya sama dengan combustion hasil pembakaran. Keluar udara lagi, jadi analisanya tetap udara terus. Jadi propertinya nggak berubah-ubah, ya. Maksudnya propertinya udara tetap berubah mengikuti temperatur sama pressure, karena kan properti itu fungsi dari temperatur, pressure, atau yang fungsi-fungsi lain yang ada di dalam data Anda, ya. Gitu. Yang ketiga yang lebih penting, ya. Kemudian yang keempat, the exhaust process, ya. Jadi langkah exhaust itu hampir sama dengan langkah pembakaran. Jadi langkah exhaust itu heat rejection, jadi panas yang terbuang ke atmosfer, ya. Jadi sehingga tidak ada proses dari gas buang. Jadi exhaust process adalah perpindahan panas dari dalam ruang bakar keluar, ya, itu namanya exhaust process, ya. Jadi exhaust process itu digantikan oleh heat rejection process that restore in the working fluid to its initial stage, ya. Jadi besarnya key rejection tentunya lebih kecil daripada key combustion tadi, karena kan dia sudah mengalami rangka ekspansi,
Kemudian sisanya masih ada panas, itu dibuang dalam bentuk heat rejection. Jadi tetap keluarnya tetap udara juga, ya. Bukan gas buang. Ya. Kemudian ada lagi istilah cold air standard assumption. Ya. Apa ini cold air standard? Itu lebih ekstrim lagi ya, itu lebih asumsinya lebih ekstrim lagi, yaitu ketika saat fluida tadi dianggap working fluid tadi kan sebenarnya campuran bahan bakar dan udara atau gas buang, bisa dianggap semuanya udara with constant specific, ini ya, pada ruang pada temperatur ruang yaitu 25 derajat Celcius. Jadi ini mungkin lewat proses pemanasan, pendinginan, tetap CP-nya ya, spesifiknya tetap konstan. Nah, kita sebut cold air standard ya. Tapi ada juga yang namanya air standard cycle, yaitu cycle which the air standard assumption are applicable ya. Air standard cycle, siklus air standard. Tapi kalau cold air standard itu CP-nya dianggap konstan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Mungkin saya tadi sudah untuk pakai yang saya ngomongkan ya. Baik, sini mungkin ada gambar lagi supaya bisa ini. Mungkin saya diskusi ya dengan Anda ya. Mas Agung Ruri Prabowo. Ya Pak, hadir Pak. Oke, Mas Agung. Ini yang saya garis putus-putus ini TDC ya. Apa TDC tadi? Titik mati atas Pak. Batas Ya, piston di titik mati atas. ya, titik mati atas atau top dead center. Ya, tentunya ada. Nah ini celah antara ini, kalau saya gambarkan celah, kan ada celah tuh antara TDC dengan paling atas dari ruang bakar. Kita sebut apa celahnya? Celahnya kita sebut apa? Clearance ya. Jadi ada gap antara titik mati atas dengan yang permukaan paling atas dari silinder ini, namanya clearance. Oke, good. Yang bawah ini apa tadi? Titik mati bawah Mas ya. Gitu. Oke. Iya Pak. Terus tadi saya kan menjelaskan prosesnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah ya gambarnya mungkin agak semi-semi aktualnya. Saya lihat ini dari gambar titik mati bawah ke titik mati atas. Dalam proses ini kita sebut langkah apa tadi? Dari titik ada ke Bawah sampai kompresi Pak. Kompresi, good ya. Baik, good ya. Kemudian saya tanya yang lain, ini masih ngikut ya. Saya tanya lain, Benedito Bona Baskara Saragi. Benedito? Halo? Oke, Benedito ya. Ini tadi kan si Mas tadi kan langkah kompresi ya, dari titik awal sini sampai titik mati bawah sampai titik mati atas, ini langkah kompresi, ada panahnya ya. Kemudian dari titik mati atas ini kan makin naik. Ini kenapa dan kita sebut langkah apa ya? Kenapa tekanannya naik ini? Halo? Ya, businya mercik sehingga timbul apa? Kan titik mati atas. Ya, ini kan businya mercik. Terus terjadi apa? Masa gagal percikan busi, tok bisa naik sampai tinggi tekanannya. Proses apa namanya? Ledakan, apa pembakaran ya. Tapi kan tadi kalau air standar ini kan diasumsikan apa? Kan tadi kalau saya bilang kalau ini prosesnya memang realnya adalah pembakaran, tapi di air standar ini bisa digantikan apa?
dengan halo. Ya, seperti saya jelaskan tadi, Mas. Nah, inilah. Kan ini yang terjadi kan pembakaran sebenarnya. Tapi ini enggak. Ini udara, keluarnya udara. Berarti bisa digantikan apa? Gambar ini sekitar aja. Panas ya. Panas dari mana? Dari luar itu ya. Jadi proses di sini ini sebenarnya aslinya proses pembakaran. Jadi panasnya itu dari dalam sebenarnya kan, ya bukan dari luar. Tapi karena ini model air standar, maka dianggap ini udara itu enggak mengalami pembakaran karena udara toh. Nah, tapi kok bisa naik temperaturnya sama persis karena memang ada panas dari luar. Heat edit atau panas pertama apa yang masuk ke dalam ruang bakar memanasi udara sehingga dia tekanannya naik, temperaturnya naik, gitu Mas ya. Nah, itu ya maksudnya udara standar itu. Jadi asumsi tidak terjadi pembakaran, tetapi panas itu dapat dari luar untuk meningkatkan tekanan dan temperatur, gitu ya. Untuk SI ya, untuk spark ignition. Oke. Berikutnya saya tanya lagi supaya nggak tidur ya. Ginting, nah, ini Ginting. Halo Ginting, namanya Anda Ginting aja ya? Iya Pak, hadir Pak. Dia ada Ginting ya. Setelah langkah pemasukan panas tadi atau pembakaran ya, tapi ini pemasukan panas ya. Apa ini? Dari titik mati atas ke titik mati bawah, yang apa ini? Ini saya gambar gini. Titik mati atas ke titik mati bawah. Halo Mas Ginting. Iya bentar Pak. Kan nggak ngono ya. Tadi kan sudah proses pembakaran atau proses pemasukan panas. Nah sekarang proses apa ini? Langkah apa ini? Dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kalau tadi ada dengerin pasti ngerti. Kerja ya Pak? Angka kerja. Halo Pak. Langkah kerja apa? Pak? Ya, langkah kerja atau langkah power gitu ya, power stroke ya. Langkah kerja atau langkah power ya. Ngono suwe Mas. Jadi tadi kan langkah kompresi awalnya dari titik mati bawah ke titik atas. Kemudian langkah pemasukan pemasukan panas dari luar ke dalam. Ya. Dan baru langkah ekspansi atau langkah power. Ini kan langkah power ini nanti menghasilkan power atau daya atau kerja. Ya, gitu ya. Siapa? Nah, kemudian yang lain. Yang terakhir langkah apa lagi? Saya tanya ya. Ada empat proses ya. Ilham Alif Rahman. Gue nggak ngantuk. Aku ngomong kan turu lah bodoh. Ilham Arif Rahman ya Pak. Mas Ilham Arif Rahman. Ya, Pak. Oke. Tolong segera dijawab ya. Nanti kalau berapa kali semuanya nggak respon ya, saya kick ya, saya tendang keluar, nanti Anda masuk lagi nggak apa-apa, tapi ya, saya kick dulu. Artinya Anda tidak konsen, udah Anda izin mau ke toilet misalkan, nggak apa-apa. Tapi tanpa izin, Anda nggak monitor yang saya diskusikan, ya saya tendang dulu keluar. Ya. Baik, ini langkah terakhir apa Mas? Tadi kan dari langkah kerja atau langkah power stroke, setelah itu langkah apa? Tetap di titik mati atas ini, titik mati bawah. Sebelum langkah Dari kompresi, BDC langkah apa ya? Hah? Dari BDC itu mau ke langkah kompresi, Pak. Sebelum itu, ini kan langkah kompresi dari BDC ke TDC, kemudian langkah pembakaran atau langkah pemasukan panas ya. Kemudian langkah ekspansi atau juga langkah power. Nah, setelah itu langkah satu lagi apa? Ini kan pemasukan panas, heat edit ya. Kalau ini, kalau
Mau neken ya Pak? Itu baru mau neken Pak, mau ngompres. Ayo langkah apa Mas? Tadi saya sebutin, mungkin nggak ada gambarnya di sini tadi, di buku tadi ada. Langkah apa tadi? Ini coba. Ini R standard assumption-nya 1, 2, 3, 4. Langkah 2 ini adalah langkah pembakaran, di mana yang 3 ini pembakaran, combustion diganti heat addition ke proses. Ya. Oh, langkah masuknya ini enggak Pak? Bensinnya ya? Atau salah? Itu hisab ya, langkah hisab sama langkah, selain langkah hisab apa lagi? Kan ada hisab juga ada, masa main ngisep toh, terus numpuk lah. Oh, ditutup. Nah ya, setelah apa ya, maksudnya Anda menghisap. Buka katup sama tutup katup itu Pak. Nah ya, kalau buka katup langkah apa? Anda menghisap udara, setelah menghisap kan penuh paru-paru Anda. Berarti harus langkah Pengeluaran. Iya, Buang. langkah buang, exhaust ya. Ya, itu tadi ya. Mohon dicermati ya. Jadi ini langkah exhaust. Exhaust itu artinya sebenarnya dia secara proses dia membuang produk combustion atau hasil pembakaran. Tapi karena kita bicara ideal air standar, berarti yang masuk udara, yang berproses udara, maka untuk langkah buang ini bukan membuang hasil pembakaran, tapi dia membuang panas saja. Kalau langkah pembakaran dia memasukkan panas, kalau langkah buang ini mengeluarkan panas, heat rejection, ya, itu ya. Jadi ini adalah fenomena-fenomenanya yang harus Anda pahami sebelum kita masuk ke rumus. Kalau enggak nanti Anda nggak paham, cuma nanti nggak bisa. Ada beberapa kasus soal yang Anda nggak bisa kerjakan, ya. Oke, di sini dapat pertanyaan, jelas semua ya. Halo? Jelas Pak. Baik, kita masuk baru ke rumus-rumus ya. Kalau Anda sudah jelas, kita masuk ke rumus. Kita lihat rumus yang kalau di buku kan kita kenal dengan namanya MEP ya. Tapi sebelum itu kita diskusi dulu tentang W ya. W itu adalah bisa kerja namanya ya. Atau W dot itu daya. Jadi kerja persatuan waktu itu W dot. Kalau W aja itu work atau kerja ya. Jadi satuannya joule kalau kerja. Kalau daya satuannya watt. Nah, joule per detik ya. Ini di sini kita bicara joule ya. Jadi gini. W net, jadi W net sama dengan MEP kalikan piston area kalikan stroke. Ini langsung rumus ya. Nanti Anda di buku ini ada ya, di bukunya apa namanya, yang textbook itu ada ya. Cuman kita pelan-pelan aja kita bahas di sini nanti. Jadi tetap kita menggunakan buku, tapi buku ini terlalu banyak rumus ya. Nanti Anda terpaku ke rumus, masih bingung ininya nanti ya, penggunaan rumusnya. Hanya hafal aja tapi tanpa tahu penggunaannya. Baik, W net atau kerja neto itu kan berarti apa namanya, neto dari kerja yang ada di dalam proses ini. Kalau kita lihat yang proses yang kata sama work, baik work masuk atau work keluar, yang mana ya kira-kira? Proses apa, langkah apa yang work masuk atau work keluar, kerja yang dihasilkan atau kerja yang dibutuhkan, itu di langkah apa? Coba saya tanya Fauzan Zaki Surya Putra.
Ya Pak. Ya. Ini yang langkah yang menghasilkan kerja atau membutuhkan kerja langkah mana aja? Yang yang membutuhkan itu kompresi. Yang menghasilkan? Yang menghasilkan yang ledakan tadi. Ledakan ini memang dia Penambahan panas. Enggak ada kerja di sini. Memang ada kerja di sini. Kerja itu apa aja rumusnya? W sama dengan apa? Itu Pak. Di sini pembakaran memang nanti dari sini berakibat, tapi langkah ini nggak ada kerja di sini. Maksud saya di sini langkah yang kerja itu kompresi jelas dari PDC ke TDC kan dia merubah volume kan. Kerja itu PDV kan, integral PDV. Iya. Ya kan, berarti dengan adanya DV maka dia ada kerja. Entah kerja yang dibutuhkan atau kerja yang dikeluarkan. Nah, kita lihat, ini kan kompresi membutuhkan kerja, ya. W in. Terus yang menghasilkan kerja yang mana? Yang mengeluarkan power. Sehingga Anda bisa... waktu ininya Pak, ekspansinya. Nah, dari mana? Dari titik mati atas ke bawah. Ke bawah, ya kan? Nah, ini adalah langkah kerja. Sehingga W-net itu berarti apa? Pengurangan dari neto itu kan berarti kerja bersih ya. Kerja keluaran bersih ya. Gitu. Berarti apa? W yang dihasilkan dikurangi yang dibutuhkan. Ya, jadi W out min W in. W out-nya itu yang diproduksi oleh engine tadi, min W in, W yang masuk atau W yang dibutuhkan. Sehingga W net itu merupakan kerja bersih dari engine Anda, gitu ya. Di mana W net itu adalah MEP kalikan Vmax min V min. Vmax itu adalah titik mati bawah, maksimum volume, dan Vmax itu adalah minimum volume pada titik mati atas, gitu ya. Jadi MEP kalikan Vmax min V min. Kenapa? Karena MEP itu pressure ya, sebenarnya min effective pressure. Kan kita W itu kan integral PDV. Sebenarnya pressure-nya konstan nggak ini? Kita lihat dari sini, dari langkah titik mati atas ke titik mati bawah ke atas, kan pressure-nya nggak konstan ya. Tapi bisa kita rata-ratakan dengan min effective pressure. Jadi bisa kita anggap kita bisa mendapatkan rata-rata pressure-nya. Sehingga kalau kita pakai integral PDV sama dengan MEP atau min effective pressure kalikan DV. DV-nya berarti delta volume, yaitu Vmax min V min. Paham ya sini ya? Min effective pressure ini adalah tekanan, tapi tekanan rata-rata. Cara mencari tekanan rata-rata dalam siklus ini itu adalah W net dibagi Vmax per min V min. Jadi potnya diputar-putar sini ya. Jadi W net bagi Vmax min V min ya. Itulah untuk mencari min effective pressure. Jadi muter-muter sini ya. W net sama dengan MEP kalikan piston area kalikan stroke. Di mana piston area ini ya, luasan, cross section atau piston area dikalikan stroke. Stroke itu langkah. Jadi podo karo volume ya. Jadi MEP dikalikan volume, delta volume ya, displacement volume itu sama dengan W net. Ini adalah displacement ya. Vmax min V min adalah displacement atau delta volume. Ya. Kita bisa tahu W net-nya. Dari W net kita bisa tahu MEP-nya. Nah, berikutnya adalah R. R adalah compression ratio. Rasio kompresi, yaitu rasio antara Vmax per V min. Jadi, maksimum volume dibagi minimum volume. Atau V volume saat BDC, titik mati bawah, dibagi volume saat titik mati atas ya, itu. Ya, jadi ini adalah dasar-dasar dari reciprocating engine.
ya, atau kita bicara mesin motor pembakaran dalam. Nah, kita masuk ke auto siklus atau cycle ya. Ini kita tetap menggunakan ideal cycle ya. Jadi ideal cycle pakai apa? Pakai udara standar tadi, air standar R ya. Kita diskusi the ideal cycle for spark ignition engine. Tadi kan yang di buku seperti yang saya bahas ya. Sebenarnya yang realnya kan ada langkah exhaust, ada langkah intake ya. Exhaust di sini exhaust yang benar ya. Exhaust maksudnya mengeluarkan gas buang. Intake itu intake yang benar sini. Ini kan real ya. Berarti bahan bakar dan udara masuk. Ya. Kemudian di sini ada ignition, terjadi pembakaran atau end of combustion. Jadi ini real proses ya. Real proses ya. Jangan bingung. Yang bawah ini adalah ideal proses atau ideal siklus ideal. Nah, real proses seperti ini tadi di buku sudah saya jelaskan ya. Nah, di mana tentunya ada saat kita asumsikan karena P-nya ini 1, dianggap sama antara exhaust dengan langkah intake, itu P-nya pressure-nya sama, maka ini satu garis. Nah, kalau satu garis berarti garisnya 1, maka nanti toh prosesnya berulang kan, dari kanan ke kiri kanan lagi, maka nanti kita bisa anggap 0, sehingga nanti poinnya tetap di 0. Kalau kita jumlah, misalnya berapa daya exhaust ya sama, atau Q-nya, karena kan tidak ada delta di sini ya, sama daya tidak ada delta, karena satu titik balik lagi ke titik yang lain, ke titik semula ya. Kalau termo kan gitu Mas, jadi termo itu kalau dia satu garis terus maka tidak ada keluaran daya ya. Kalau ini beda, ini kan tidak satu garis ya. Jadi kompresi dengan ekspansi kan beda garis, beda tekanan, sehingga dia masih ada W net. Coba Anda misalkan antara kompresi dengan ekspansi ini satu garis, misalkan kompresinya gini, terus nggak ada pembakaran, langsung ekspansi lagi ya. Berarti 0 nanti anunya, W netnya, paham ya? W netnya pasti 0 karena W kompresi sama dengan W ekspansi, ya 0 W-nya, tidak ada keluaran daya, cuman mesinnya cuman uduk gitu aja, cuman resiprok aja, langkah alik aja ya. Oke, ini kemudian kita sederhanakan jadi ideal gas atau ideal siklus ya, dimana dari titik mati bawah ke BDC ke titik mati atas dalam isentropik ya. Jadi ini langkah kompresi isentropik. Jadi ini dari titik mati bawah ke atas, ini langkah kompresi isentropik karena ideal ya. Kemudian ini langkah pemasukan panas dari luar, jadi Q masuk sehingga memberikan kenaikan pada tekanan dan temperatur, sehingga pada saat 3 ke 4 ya, ini terjadi proses isentropic expansion. Ya, isentropic expansion, kemudian 4 ke 1 itu adalah heat release atau panas, heat rejection, panas yang terbuang gitu. Jadi ini adalah langkah ideal dari auto cycle atau siklus auto ya. Kalau yang atas ini langkah realnya, langkah sebenarnya ya. Agak kompleks ya kalau ini. Oke, dari sini ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau enggak ada saya tanya ya. Mungkin salah satunya ceweknya. Desi Deria Diandri. Halo? Iya Pak. Apa? Dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Iya Pak. Nah, ini tadi, ini kan yang atas yang actual, yang bawah yang ideal kan ya. Ini Ya, tadi Pak. langkah apa? Langkah dari 1 ke 2. Langkah apa tadi Pak? Iya Pak. Maaf Pak. Putus-putus Pak. Maaf.
Halo, langkah apa Mbak? Dari 1 ke 2. Isentropik, Pak. Iya, isotropik apa? Nah, di gambarnya isotropik aja. Tadi saya ngomong, isotropik apa? Tadi kan teman Anda juga sudah mulai banyak diskusi itu. 1 ke 2, titik mati bawah ke atas. Langkah apa namanya? Mana tekanannya dari kecil ke besar. Volumenya dari besar ke kecil. Ini langkah apa? Halo? Halo? Halo, Mbak? Mungkin ada bisa jawab? Saya Pak. Ya. Bapak, sudah terdengar? Maaf, Pak, maaf, Pak. Mic-nya suka error, Pak, kadang-kadang. Pak? Halo? Maaf, Ya, Pak, ini maaf. langkah 1 Mohon ke maaf, Pak. 2, langkah apa? Oh, ini, Pak, kompresi, Pak. Kompresi apa? Kompresi adiabatik, Pak. Atau dari gambar tulisannya apa ya? Maaf, Pak. Ini loh, kompresi adiabatik memang ada tulisannya di sini. Nggak ada, Pak. Oh, kompresi isentropik. Iya. Anda pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Cuman emang mic-nya kadang suka error, Pak. Oke, nggak saya pikir pakai HP jadi nggak kelihatan gambarnya. Emang kalau di buku lain namanya kompresi adiabatik, kalau Anda lihat di internet ya. Tapi kalau di sini ya boleh adiabatik atau isentropik itu satu dianggap sama. Ya. Sebenarnya sih relatif, sebenarnya agak beda, tapi orang secara umum itu sama antara isentropik dengan adiabatik. Adiabatik artinya apa? Tidak ada panas yang keluar atau masuk ya. Jadi kompresi kan sebenarnya makin panas makin tinggi, karena adiabatik maka tidak panas keluar. Nah kita anggap adiabatik itu sebenarnya isentropik gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi tolong fokus terus ya. Ini sudah makin sore, harus fokus ya. Ini jam 3 ya. Kita sampai jam berapa ya nanti? Kurang 10 menit lagi ya. Oke, nanti saya share ini ya. Saya share absennya dulu. Di absen. Bentar. Lihat ya absennya ya. Silakan Anda absen. Halo? Terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau Anda kendala yang Anda catat aja kodenya. Setelah itu saya balik lagi ke mana? Ke ini, ke PowerPoint. Silakan Anda catat. Anda absen kalau ada kendala nanti.
Baik ya, dosen semua ya. Jadi kita lihat lagi di PowerPoint ini. Jadi saya tunjukkan ada tipe untuk spark ignition engine ada 2 tipe, yaitu 4-stroke cycle 4 langkah, jadi SI engine 4 langkah, artinya 2 revolusi 2 putaran ya. Dan 2-stroke engine itu 2 stroke 2 langkah 1 putaran. Apa sih maksudnya 4-stroke sama 2-stroke ya? 4-stroke berarti 4 langkah ya, ada langkah kompresi, isentropic kompresi, ada constant volume heat addition, ada heat isentropic ekspansi, dan ada constant volume heat rejection ya. Ini kan langkah-langkah yang ada di dalam ini, di dalam reciprocating engine ya. Nah, cuman untuk 2-stroke itu berarti nanti langkahnya hanya 2 ya, dengan satu putaran ya. Kalau ini kan ini kan 2 revolusi. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ini kan 1 dari atas, dari titik mati bawah ke atas, titik mati atas ke bawah ya, jadi 2 ya, 1 2. Kalau 2-stroke berarti cuma langkahnya 1 aja, tidak bolak-balik ya. Nah, ini konsepnya seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini ada exhaust, ada intake port ya. Jadi pada saat dia hisap, ini intake port, nah ini fuel air mixture lewat sini. Jadi pada saat dia ke atas ya, maka nanti ada langkah hisap. Kemudian saat dia terbakar, maka nanti ada langkah hisap dan langkah kompresi. Pada saat dia terbakar, spark plug-nya nyala, dia kan mulai ke bawah lagi. Nah, saat ke bawah dia mulai langkah power dan langkah buang, jadi bersamaan. Maksudnya 1 kali turun dia tuh menghasilkan power dan membuang. Ini juga 1 kali naik, dia 1 kali naik ke atas, maka dia full air mixture-nya nambah. Dan langkah kompresi, langkah hisap dan langkah kompresi jadi 1. Dan langkah kompresi dan langkah spark itu jadi 1. Kemudian jadi 1 langkah ekspansi dan exhaust jadi 1 ya. Ini biasanya di zaman sekarang mungkin di motor-motor yang punya power banyak akselerasi besar ya. Jadi tapi lebih tidak efisien untuk 2-stroke ya. Jadi ini contohnya, ini 2-stroke engine biasanya untuk kalau Anda punya mesin untuk taman, untuk mesin potong ini gitu kan, kalau Anda dengar di taman-taman itu biasanya pakai 2-stroke. Nah, baik, kita sekarang masuk ke rumus-rumus. Nah, kita masuk ke rumus. Jadi saya harap Anda pemahamannya sudah cukup. Lumayan, kita masuk ke rumus ya. Dan ini masih minggu pertama ya, mungkin tidak perlu saya geber ya. Yang penting pemahamannya aja yang perlu diperdalam dulu ya. Jadi ini langkah 1 ke 2 itu adalah langkah isentropic compression, di mana untuk kita bisa tahu berapa sih kerja yang dibutuhkan untuk langkah 1 ke 2. Berarti W ya. W Anda ngitungnya pakai apa? Untuk bisa menghitung kerja,
Anda pakai apa? Kita tahu untuk bisa menghitung daya, W itu sama dengan apa? Halo? Mungkin Anda bisa jawab, silakan. Ada yang batuk tadi atau ingin jawab? Silakan, nggak apa ya, kita diskusi aja dulu. Daripada saya tanya, terus Anda bingung. Mungkin PDV, Pak. Daniar PDV, benar ya. Jadi itu kalau memang datanya ada pressure apa yang atau BMAP tadi apa mean effective pressure kalikan DV ya boleh. Tapi atau pakai PDV jadi pressure-nya nanti fungsi juga fungsi volume. Tapi di sini kan kita pakai karena kita kan pakai termodinamik yang properti energi dalam dan entalpi ya. Tapi ingat karena ini adalah closed system, jadi pakai energi dalam, ya pakai U. Sehingga W itu sama dengan M dot atau M, sorry, kita ngomong dot ya, M kalikan U 2 min U 1 ya, di W. Mungkin di sini nggak terlihat ya. Tapi di buku Anda itu ada bahwa W sama dengan W kompresi itu adalah U2 min U1. Ya. Jadi W kompresi itu adalah U2 min U1. Coba kok bisa U ya, karena di sini closed system. Jadi tidak ada interaksi antara udara yang dari luar masuk dan udara yang keluar dari dalam, nggak ada. Ini semuanya, langkah ini semuanya close. Ya, jadi tidak ada interaksi dari lingkungan ke kontrol volume, atau kontrol massa atur. Ya. Kalau kontrol volume itu masih ada interaksi aliran masuk dan aliran keluar dari lidah sekitar. Ya. Jadi ini U2 minus 1. Kalau untuk pembakaran atau key pemanasan ya, bukan pembakaran, key pemanasan yaitu U3 min U2. Nah, di sini U ini bisa kita ganti dengan CV kalikan T. Ya, CV atau specific heat untuk volume konstan. Maka U3 itu CV kalikan T3, U2 CV kalikan T2. Coba kok CV-nya kosan ya, tadi saya bilang bahwa untuk air standar ideal, air standar ideal gas itu CV atau CP dianggap sama. Tapi kalau kita pakai close system, karena ini U, maka pakai CV ya. Ingat, kalau H pakai CP. Kalau H pakai CP ya. Untuk key out, yaitu panas yang dikeluarkan itu adalah U4 min U1, yaitu CV kalikan T4 min T1. Dari balan energi, ini balan energi umum ya. Energi masuk, min energi keluar, tambah energi generation, tambah energi storage. Karena ini steady state, energi storage 0, jadi yang ada hanya energi masuk sama dengan energi keluar. Ya. Nah, kita lihat di sini energi masuk berupa W in, ya, energi panas keluar Q in. Jadi W in tambah Q in sama dengan apa? W in tambah Q in sama dengan W out tambah Q out, gitu ya. Atau dalam hal ini kita bisa ini Q in min Q out plus W in min W out sama dengan H exit min H inlet, ya. Sebenarnya ini apa, H exit min H inlet entalpi ini agak beda ya, nanti kita bersamanya kita mengikuti di mana, di buku Moran Sapiro aja ya. Jadi dari balan energi itu maka nanti bisa harusnya 0 ya. Jadi H
H in H exit min H inlet itu sama, 0. Baik, mungkin supaya nggak bingung, saya balikan lagi ke buku buku Moran ya. Moran Saviro. Nah ini tadi itu ya. Satu kedua adalah isentropic compression. Ini adalah penambahan panas, heat addition ke ruang bakar, ke kontrol massa. Dan 34 ini adalah ekspansi atau power stroke. 41 adalah panas yang terbuang. Ya. Nah ini kalau kita lihat rumusnya seperti ini. W, karena ini masanya konstan terus, maka W per M bisa gitu ya. W per M sama U2 min U1. U-nya U kecil ya, ingat ya. U kecil berarti dia spesifik energi dalam. Spesifik internal energi. Kenapa? Dia satuannya joule per kilogram atau kilojoule per kilogram. Tapi kalau U besar, ya, kalau U besar berarti dia satuannya kilojoule. Ya, energi dalam satuan kilojoule. Ya, W12 sama U2 min U1. W34 U3 min U4. Q yang masuk yaitu U3 min U2. Q41 per massa sama U4 min U1. Ya. Nah, energi balance ini kan W cycles itu W net sama dengan W34 min W12 per M ya kalau kita per massa. Sama dengan U3 min U4 dikurangi U2 min U1. Nah, kalau kita korelasikan dengan heat edit atau dengan panas yang keluar dan masuk, maka W cycle sama dengan Q masuk dikurangi Q keluar. Ya kan ini balance energi toh. W cycle kan ini W in min W out. Jadi W in min W out sama dengan Q in min Q out, dengan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Tapi di sini kita bisa mencari berapa besarnya W cycle, berarti U3 min U2 minus U24 min U1 ya. Jadi gitu ya. Maksud saya 0 itu W cycle min dalam kurung Q 23 min Q41 sama dengan 0. Ya, jadi ini kalau kita jadikan 1, ini kan minus ya nanti. Jadi ini kita loncatkan ke sama dengan berarti W cycle minus Q23 min Q41 sama dengan 0. Tapi karena kita ingin mencari W cycle berarti tinggal kita ganti Q23 dengan U3 min U2, Q41 dengan U4 min U1 ya. Nah ini, sehingga sudah kita tahu W, maka dan kita tahu Q, maka kita bisa tahu efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi adalah kerja yang berguna atau energi yang berguna dibagi yang dibutuhkan ya. Yang berguna kan kerja, work ya, yaitu W net. Yaitu U3 min U4, U2 ya, W net kan U3 min U, biasanya U3 min U2, ini kan U4-nya bisa geser ke sana ya. U3 min U2 minus U4, nah ini U4 min U1. Jadi ini sama dengan ini ya, sama dengan ini. Cuman dia dipindah aja. Jadi yang U4-nya geser ke kanan, yang U2-nya geser ke kiri. Jadi ini U3 min U2. Tujuannya supaya sama dengan yang di bawah. Sehingga kita bisa jadikan 1. U3 min U2 dibagi U3 min U2 sama dengan 1 kan. 1 min U4 min U1 bagi U3 min U2. Nah U4 min U1 apa itu dan U3 min U2 itu apa? Ini kita bisa jawab. Kita konsentrasi. Farhan Ramadan Erdianto. Iya Pak. Nah ini kan tadi ikuti saya ngomong ya. Halo? Ikuti ya. Pak. Nah ini kan efisiensi itu kan sebenarnya W cycle dibagi Q
in ya. Q23 dari W cycle dibagi Q23. Q23 kan Q in ya, maksudnya Q yang masuk. Ini kan Q23, berarti U3 min U2 kan itu Q yang masuk. Kalau Q out, Q4, U4 min U1. Nah, W cycle itu berarti tadi pengurangan daya keluaran, yaitu W dari proses power dikurangi W dari proses kompresi. Ya. Atau kita sebut W34 dikurangi W12. Ya, W34 adalah proses ekspansi atau proses power dikurangi proses kompresi, kerja kompresi atau stroke. Dimana ini sebenarnya U3 min U4 bagi U2 min U1. Sehingga ini kan W cycle-nya U3 min U2 dikurangi U3 U4 min U1 bagi Q in. Nah, tapi kita ganti, umpannya kita geser. Ini cuma main manu aja, geser-geser aja ya. Nah, sehingga dapatkan 1 min U4 min U1 per U3 min U1. Nah, saya tanya, U4 min U1 itu apa? Proses apa? U4 min U1. Halo Mas Farhan. Proses awal pembuangan sama awal kompresi apa ya? U4 min U1. Ini aja yang atas dulu. Bentar. Coba sini. Di buku Kompresi. ya. Maaf Pak. Saya di sini udah kelihatan Mas. U4 min U1 itu apa? Kompresi apa ya? Yang dari apa? Iklo. Ini dari Q41 Pak. Iya, ya kan? Iya. Gampang ini U4 min U1 ya, Anda ikuti lah. Ini kan ya. Ini berarti panas yang dirilis yang dibuang dibagi dengan U3 min U1 apa? U3 min U2 apa? Dari Q23 itu Pak. Apa itu? Panas yang dibuang atau panas yang masuk? Yang dari proses 23 Pak. Nah, ya itu panas masuk atau panas keluar? Iya. Loh kok iya? Panas masuk atau panas keluar? Lagi 41 kan panas keluar. Panas masuk Pak. Iya, tak tuntut ya. Jelas 41 itu kan panas buang, ini panas masuk. Jadi panas masuk atau saya ngomong lagi Q-in kan, Q-in itu masuk, U3 min U2. Dan Q41 panas buang, yaitu U4 min U1. Jadi ini aja rumusnya, 1 min panas yang terbuang dibagi panas yang masuk. Ya. Atau Q41 bagi Q32. Tuh, oke. Nah ini rumus-rumus ini lebih detail lagi, tapi nanti kita diskusi banyak. Ini lebih ke gas ideal ya. Anda masih ingat ya di termo 1 dulu gas ideal ya. Jadi VR2 per VR1 yang V2 per V1. Di mana V2 per V1 itu kan rasio kompresi ya. Tadi saya ngomong di PowerPoint, V2 per V1 adalah R atau rasio kompresi ya. Nah, nanti bisa kita lihat bahwa daya ya, nanti, atau efisiensi itu fungsi dari rasio kompresi. Jadi kalau rasio kompresi makin tinggi, efisiensinya makin bawah. Jadi Anda bisa jawab. Nanti Anda baca lagi ya rumus-rumusnya. Ini efisiensi kan persamaannya 9,8 ini. Efisiensi sama 1 min 1 per R pangkat K min 1. Nah, kalau R-nya rasio kompresi itu kan R ya. Kalau R-nya makin besar kira-kira makin efisien atau makin tidak efisien? Siapa aja ya? Melando Yosef tadi sudah ya? Ya Pak. Purba. Ya, Kalau rasionya makin besar ya Pak? Ya, R-nya semakin besar, maka apa? Logika aja kan gampang. 1 min 1 per R. Kalau R-nya makin besar, rasio kompresi makin besar, maka efisiensinya makin kecil Pak. Eh? Oh bukan Pak.
Oh, Matematika besar ya? ya kalau Makin nggak besar, makin Pak. besar, makin besar nggak makin kecil. Ya dipikir dulu lah, ini kan 1 dibagi R besar pangkat kan B. dari berarti kecil kan ya, karena 1 per besar jadi kecil, dan 1 kurang kecil ya besar ya. Ya, jadi efisiensi itu akan semakin tinggi dengan rasio konversi makin besar. Nah ini ada kurvanya tadi yang saya berikan di PowerPoint tadi ya. Oh, sini nggak ada ya. Oke, saya share PowerPoint lagi. Ini ya, jadi ini efisiensi untuk auto. Jadi semakin besar compression ratio pada K yang sama ya. Ini misalnya K 1,3 K itu adalah CP per CV ya. Nah ini kita lihat makin besar tuh efisiensinya ya. Nah itu. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Anda coba rumus ini Anda tekuni, Anda pelajari ya. Nanti mungkin saya kasih tugas ya. Jadi gini. Sudah jam sini, sudah waktunya selesai. Kita pakai ini ya, pakai bukunya Moran ya. Moran. Kita lihat tugasnya ya. Yang supaya Anda lebih paham. Ini belum masuk Brayton dan masih auto ya. Kalau isi Brayton nggak apa ya? Oke, ini 9.1 ya. Jadi mungkin saya ini kan aja. Jadi Anda pakai bukunya Moran ini ya. Jadi PR-nya 9.1 ini ya. Jadi ini at the beginning of the compression process of an air standard auto cycle. Jadi kita pakai udara standar siklus auto dengan tekanan awal 1 bar, temperatur awal 300 Kelvin ya. Kemudian compression ratio dari mesin auto itu adalah R-nya adalah 8,5 dan heat addition yaitu Q32 itu per unit massa ya, Q32 per M itu 1.400 kJ per kilogram datanya USNKP ya. Maka tentukan networknya berapa ya. Di networknya berapa, thermal efisiensinya berapa, min effective pressure-nya berapa, dan maksimum temperatur pada siklus itu berapa ya. Itu aja. Jadi datanya ada P1, T1 sama R-nya sudah ketemu serta penambahan panasnya ketemu. Maka nanti pasti ketemu T3. Jadi gini. Jadi Anda lihat soalnya di situ ya. Kita diskusi. Saya kasih 1 soal aja dulu. Bentar. Banyak sekali memang ini untuk bab yang Anda pelajari sekarang ini ya. Sebentar. Nah. Kok disalurkan? Ya, jadi ini kan tadi titik 1 sudah ketemu semua. Kemudian yang ketemu lagi titik 3. Titik 3-nya dari mana? Dari panas yang masuk ketemu. Ya, titik 2 ketemu dari compression ratio ketemu. R-nya ketemu, maka Anda harus paham gas ideal ya. Nah ini
Harus paham rumus ini. Bagaimana untuk mencari titik 2 dengan compression ratio tertentu. Ya, dari 1 ke 2 ketemu, 3 ketemu, maka nanti 3-4 ketemu. Nah, begitu 3-4 ketemu, maka WNET-nya tahu. Ya. Kemudian apalagi efisiensinya tahu jelas. Gitu, oke. Jadi ini tolong kerjakan ya, soal 9.1 ya. Jadi ini kerjakan ya. Halo? Siapa? Nah, itu tadi kan hitungannya ya. Kemudian saya ingin diskusi, jadi Anda kerjakan, terus hitungannya seperti apa. Nah, diskusinya itu Anda juga nanti sertakan kalau ada animasi, bisa animasi supaya lebih paham prosesnya ya. Anda share Anda nanti saya buka ininya pengumpulan tugasnya. Ini bersama animasinya. Animasi mungkin pakai YouTube boleh. Mungkin pakai YouTube tapi yang penting prosesnya Anda jelaskan ya. Kemudian dari sini ini kan standar soal nih. Nah, seandainya saya ubah tekanannya ya. Tekanan compression ratio tadi kan dengan compression ratio makin tinggi kan efisiensi akan berubah, kan makin bagus. Nah, Anda tunjukkan. Jadi sini kan compression ratio 8,5. Nanti Anda naikkan compression ratio jadi 9 dan Anda naikkan lagi compression ratio jadi 9,5 ya. Paham ya? Jadi tugasnya cuma 1 tapi compression ratio-nya nanti Anda ubah yang awalnya 8,5 jadi 9 dan jadi 9,5. Kalau animasi tambahan untuk Anda supaya tahu prosesnya. Ya. Anda supaya tahu animasi. Oh ternyata gini dah proses auto itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya buka untuk assignment-nya. Tugasnya selesaikan sesuai ya. Mungkin Selasa depan ya. Harus sudah kumpul ya. Baik, Pak. Oke ya. Baik, sampai sini nggak ada pertanyaan. Kalau Mau nanya Pak, ya gimana? berarti untuk tugasnya kerjainnya di tulis tangan, habis itu berarti kan kita jelasin prosesnya, nyisain Nah, yang nyuruh perhitungannya. tugas tulis tangan itu siapa? Oh, berarti maksudnya jadi kerjanya gimana Pak? Maksudnya Ya saya ngomong tadi yang tulis tangan itu tugas atau apa? Yang dilarang tulis tangan itu apa? Masa tugas? Kuis dan ETSS. Tulis, UTS, WS ya. Iya Pak. Itu kalau tugas ya ngapain tulis tangan? Oh baik Pak. Oke. Ya salah dengar tadi ya. Iya Pak. Jadi yang tulis tangan tuh UAS, kuis, UTS. Itu harus tulis tangan. Kalau di luar itu silakan. Lebih enak sih kalau pakai ketikan ya, lebih enak karena lebih enak jelaskannya. Gitu ya. Siap Pak, baik Pak. Baik, oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan lagi. Bisa saya akhiri ya. Kuliah ini semoga ke depan kita ketemu lagi dan kita diskusi lagi. Maksudnya Anda lebih interaktif ya nanti. Saya lagi sore ini kan banyak kayak enak ya, masih ada capek. Saya juga capek tapi gak apa-apa karena namanya kuliah juga gitu ya. Baik.